Prediksi AC Milan versus Genoa 16 April 2022. AC Milan akan menjamu Genoa pada pekan ke-33 Serie A 2021-2022 pada Sabtu 16 April 2022. Pertandingan Liga Italia di San Siro ini dijadwalkan kick-off pada jam 2.00 waktu Indonesia Barat. Milan masih memimpin klasmen, tapi keunggulannya atas Inter Milan dan Napoli hanya 2 poin. Milan perlu segera kembali ke jalur kemenangan jika mereka masih ingin serius meraih Scudetto pada musim ini. Milan selalu gagal menang dalam 2 laga terakhirnya. Tim besutan Stefano Pioli itu berturut-turut imbang 0-0 dengan Bologna dan tuan rumah Torino. Namun, itu tentu saja masih jauh lebih baik daripada Genoa yang baru meraih 2 kemenangan musim ini dan sekarang masih terjebak di zona degradasi. Dalam 2 laga terakhirnya, Genoa bahkan takluk 0-1 dari Verona dan dihajar Lazio 1-4. Milan sudah 2 kali menghadapi Genoa di musim ini. Pada pekan ke-15 Milan menang 3-0 di kandang Genoa. Setelah itu, Milan mengalahkan Genoa 3-1 lewat extra time di San Siro dalam laga babak 16 besar Coppa Italia. Dalam 2 pertemuan itu, Genoa masih dilatih ex Milan Andriy Shevchenko. Statistik dan prediksi skor. Milan tak terkalahkan dalam 10 laga terakhirnya di Serie A. Milan selalu clean sheet, tidak kebobolan dalam 5 laga terakhirnya di Serie A. Selalu tercipta maksimal 2 gol dalam 6 laga terakhir Milan di Serie A. Genoa cuma menang 1 kali dalam 29 laga terakhirnya di Serie A. 5 laga kandang terakhir AC Milan di Serie A. Seri menang, seri menang, seri. 0-0 versus Juventus, 1-0 versus Sampdoria, 1-1 versus Udinese, 1-0 versus Empoli, dan 0-0 versus Bologna. 5 laga tandang terakhir Genoa di Serie A, kalah, seri, dan kalah. 0-6 versus Fiorentina, 0-0 versus Roma, 1-1 versus Venezia, 0-0 versus Atlanta, 0-1 versus Verona. Prediksi skor akhir, AC Milan 2 dan 0 untuk Genoa. Balas dendam, AC Milan coba bajak Ivan Perisic dari Inter Milan. Klub Serie A AC Milan dilaporkan sedang mengincar pemain rivalnya Inter Milan. Rossoneri dilaporkan akan membajak Ivan Perisic di musim panas nanti. AC Milan musim lalu kehilangan salah satu pemain kunci mereka. Sang playmaker, Hakan Calhanoglu, memilih meninggalkan Il Diavolo Rosso saat kontraknya berakhir di tahun lalu. Ternyata, Calhanoglu memilih menetap di Milan, yang memilih mengkhianati Rossoneri untuk bergabung dengan Inter Milan. Dilansir Rudy Galetti, Milan nampaknya akan balas dendam di musim panas nanti dan mereka akan mencoba membajak Ivan Perisic dari Inter Milan. Laporan itu mengklaim AC Milan sangat tertarik untuk meminang Perisic karena mereka melihat Perisic adalah sosok serbaguna. Pemain Kroasia itu berposisi sebagai winger, namun ia juga bisa memainkan peran sebagai gelandang dan bahkan sebagai wingback. Pemain serbaguna ini sangat dibutuhkan Milan, jadi mereka tertarik untuk membajaknya di musim panas nanti. Laporan itu juga mengklaim bahwa situasinya untuk Milan membajak Inter cukup terbuka. Sang winger kontraknya habis di tahun 2023 dan sejauh ini ia belum menyepakati kontrak baru bersama Nerazzurri. Jadi Milan akan mencoba memanfaatkan situasi ini untuk membajak pemain 33 tahun tersebut. AC Milan tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk membajak sang winger. Tebusan sekitar 10 juta euro dikabarkan sudah cukup untuk meminang sang winger. Harga selangit tak bikin AC Milan mundur kejar Darwin Núñez. Outlet asal Portugal Bola menyatakan bahwa Núñez telah menarik perhatian dari banyak klub papan atas Eropa menyusul performa fantastisnya pada musim ini. Mereka mengklaim West Ham United tengah memburu sang pemain dan menjadi salah satu kandidat kuat untuk mengamankan servisnya pada bursa transfer musim panas nanti. Akan tetapi, rival Liga Inggris mereka seperti Manchester United, Arsenal, dan Tottenham Hotspur juga tengah memburunya. Pemain internasional Uruguay tersebut telah membukukan 26 gol musim ini dan Benfica yakin mereka bisa melakukan audisi dengan memanfaatkan perang transfer antar klub-klub peminat bintang mereka. Pasalnya, klub Portugal tersebut dilindungi oleh klausul pelepasan dalam kontraknya yang bernilai sekitar 150 juta euro atau 2,4 triliun. Selain dari Liga Inggris, dua Serie A Milan dan Inter juga tertarik mendatangkan striker 22 tahun tersebut. Dengan bandrol minimalnya saat ini berada di angka 60 juta euro atau 960 miliar dalam semua kompetisi yang disebutkan sebelumnya dan rekor fantastisnya bersama klub. Meski dikenal cukup perhitungan dan berhati-hati dalam belanja pemain, bandrol selangit Benfica terhadap Núñez tampaknya tak membuat Rossoneri gentar. Hingga saat ini,
Mereka bahkan dikabarkan masih tertarik memboyong mantan bintang Almeria tersebut ke San Siro untuk memperkuat lini serang mereka. Kjaer terus beri kontribusi vital di Milan saat pulihkan cedera. Milan News menurut hampir mustahil bagi seseorang yang memiliki kemampuan sebagai leader, meskipun tanpa bermain di lapangan bersama rekan-rekan satu tim yang lain, harus menyaksikan pertandingan dari rumah. Akan tetapi, hal tersebut tak berlaku bagi Kjaer. Pemain internasional Denmark tersebut menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu untuk memeriksa kondisi lutut kanannya yang dibedah pada Desember lalu setelah mengalami cedera ligamen krusial anterior yang ia derita dalam pertandingan tandang Serie A Rossoneri melawan Genoa. Dan hasilnya menunjukkan segalanya berjalan sesuai rencana. Bek 33 tahun tersebut sempat berbicara kepada media Denmark dalam belum lama ini. Dan dengan 6 pertandingan tersisa hingga akhir musim ini, Milan masih bertengger di puncak klasemen sementara Serie A. Kontribusi dan dukungan moralnya juga diperlukan dan dirasakan oleh skuad klub. Tujuannya adalah menjaga fokus tim dan rasa haus mereka akan kemenangan bahkan lebih tinggi. Dan bek tengah veteran tersebut dianggap sebagai salah satu kapten di skuad Rossoneri sehingga ia merasa perlu bicara. Terlebih pada momen-momen sulit seperti ini setelah pasukan Stefano Pioli menelan 2 hasil imbang secara beruntun. Bagaimanapun, Kjaer saat ini hanya bisa mendukung Milan dari luar lapangan di tengah perjuangan mereka meraih Scudetto. Saat kontribusinya begitu vital bagi tim, ia belum akan kembali merumput sebelum musim depan bergulir.